Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Warung Sembako Kampung. Nah, kali ini aku mau kasih pengalaman atau berbagi cerita gimana caranya menagih hutang yang susah bayar atau kasbon dari pembeli kita ya. Ini aku sambil ngasih makan anak. Maaf ya, ini sambil ngasih makan anak juga. Nah, di sini gimana caranya menagih hutang atau kasbon kepada orang yang susah bayar? Kadang kan orang-orang itu berbeda ya, banyak sifatnya, banyak juga karakternya masing-masing, punya karakter masing-masing juga. Nah, di sini kadang ada orang yang suka banget buat bayar utang gitu ya, biar nanti utangnya itu gampang lagi. Nah, juga ada juga yang kalau ditagih utang itu setelah ditagih gitu ya, setelah kita nagih lagi utang, ada juga yang nggak belanja lagi ke kita, ada orang yang kayak gitu. Nah, ada juga yang suka ngasih janji-janji manis seperti nanti aja ya, besok gitu, nanti besok saya bayar, besok lagi begitu, ada juga ya. Maka dari itu, untuk pedagang warung kecil kayak saya ini, agar bisa memilih lagi, atau istilahnya jangan, kalau orang Sunda bilang mah ya, entong padu masihan gitu kan, jangan mudah ngasih gitu ya, pilih-pilih aja, pilih-pilih kepada orang yang benar aja buat ngasihnya gitu. Karena warung kecil kayak saya itu biasanya modalnya pas-pasan, pendapatannya sedikit, kadang juga nggak tentu pendapatannya. Jadi alangkah baiknya tidak memberikan kasbon atau hutang kepada pembeli atau customer kita. Karena dengan modal pas-pasan di warung kita itu modalnya nggak muter. Karena nggak muter, jadi pendapatannya itu mandet di pembeli kita, mandet di customer kita. Jadi habis dengan sendirinya, warung akan tutup atau gulung tikar atau cepat bangkrut karena tidak ada penghasilan untuk warung kita sendiri. Dan biasanya juga kita kadang kesel sendiri, ini yang ditagihnya kadang suka nggak ngerti juga. Nah, ini gimana caranya biar kita nagihnya itu nggak menyinggung perasaan ya, nggak menyinggung perasaan pembeli atau customer kita. Kadang karena customer juga kan bisa jadi sumber penghasilan buat warung kita. Nah, aku kasih bukan solusi atau kasih pendapat atau pengalaman juga ya, pengalaman aku sendiri gimana cara menagih hutangnya. Yang pertama itu menagih hutang secara baik-baik atau sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain ya. Itu terserah gimana kata-katanya, yang penting non ya Pak nuhunnya. Ini dapat wajib dari UA. Nah, sebisa-bisanya aja kita biar tidak menyinggung perasaan orang lain. Untuk yang kedua, kita nagihnya bisa ke rumah atau ke tempat dia tinggal dengan catatan dia sedang punya uang ya, seperti dia dapat arisan atau tabungan atau dapat gaji, otomatis kan dia punya uang tuh, dia pegang uang. Nah,
lebih baik pas dia pegang uang kita nagih gitu ya, kita bicara gimana nih utangnya, kan udah gajian, udah punya uang, bisa nggak buat bayar kita sedikit gitu ya. Kalaupun nggak semua nggak apa-apa, yang penting ada pemasukan buat bayar utang lagi. Nah kalau misalkan dia juga bayar, kan kita enak tuh buat belanja lagi, dapat lagi tuh buat belanja besok. Nah untuk yang ketiga, memberikan atau melunaskan hutang kepada orang yang kurang mampu. Gimana caranya? Nah kita ayo bentar ya, lanjut lagi. Membiarkan atau melunaskan hutang kepada orang yang kurang mampu atau tidak mampu, karena jangankan untuk membayar hutang ke kita, buat makan dia aja susah. Nah di sini gimana caranya untuk membiarkan atau melunaskan hutang kepada orang yang kurang mampu? Ya kita lihat aja. Nah gimana caranya? Untuk makannya aja susah, apalagi untuk bayar ke kita gitu kan. Buat makan sehari-hari aja nggak ada. Alangkah baiknya kita lebih baik kita itu melepaskan hutang dia gitu kan, atau membiarkan hutang dia segimana dia bisa bayarnya aja. Nah kalau misalkan dia kedepannya punya uang gitu, punya rezeki buat bayar ke kita, ya udah kita terima aja, karena itu kan emang udah rezeki kita juga. Dan yang terakhir, menagih saat pelanggan itu beli ke toko kita atau ke warung kita. Udah? Mamnya udah? Dengan bayaran atau dia pegang uang itu 100.000. Nah kita bisa potong langsung utang dia dengan dia belanja hari ini. Nah misalkan dia uangnya itu kan 100.000, nah belanja ke kita itu habis 5.000, sedangkan punya utangnya itu 20.000. Nah kita langsung potong aja dengan utangnya dia gitu kan. Jadi total semuanya itu 25.000. Nah kita kasih aja kembaliannya 75.000 dengan catatan kita bilang, Pak ini kembaliannya 75.000 karena ini udah termasuk kita potong utang, jadi total semuanya 25.000. Nah seandainya si customer atau pelanggan kita itu menolak untuk utangnya itu dipotong atau dibayar sekarang ya, diusahakan jangan mendengar apa-apa gitu kan. Kalau misalkan dia jangan dipotong aja sekarang, nanti besok kita bayar. Nah lebih baik kita potong aja sekarang gitu ya, sekalian biar utang ke kita juga lunas, dia nggak punya beban. Nah kalau misalkan iya kita kasih lagi uangnya nggak jadi dipotong, belum tentu dia kedepannya juga buat bayar ke kita gitu kan. Ada juga yang bisa jadi ngilang buat kitanya. Nah lebih baik kita langsung potong saja, terserah dia mau bilang apa, yang penting utang ke kitanya juga lunas gitu aja. Nah segini aja video dari aku atau pengalaman dari aku. Semoga pengalamannya itu bisa memberi manfaat untuk kalian semua. Warung kecil kayak aku sangat sulit untuk mencari modal lagi karena modal kita juga pas-pasan. Nah untuk mendapatkan video terbaru dari aku atau dari warung kecil, jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.